Sore hari ini kami mau belajar firman Tuhan dan kami merenungkannya dan kami diterangi oleh kuasa Roh Kudus. Bapa, urapi hamba-Mu sehingga sore hari ini di acara perkawan yang ketiga mereka mendapatkan berkat rohani dan akan melanjutkan sesi selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, oke, shalom. Ya, selamat sore ibu-ibu dan tim juri. Apa kabarnya? Ya, sore hari ini kita kembali lagi disirami dengan berkat rohani dari Ester pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca firman Tuhan ini Ester 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat pertama saya akan baca, ayat kedua ibu-ibu, ayat ketiga kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Ester pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. 3, 2, 1. Pada hari itu juga Raja Ahasveros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. 3, 2, 1. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil menangis dan memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Terima kasih ibu-ibu perkawan. Di hari ketiga ini menjadi hari yang terakhir, tapi kegiatan ini bisa diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, ibu-ibu perkawan dan tim juri, kita belajar dari tema yang sudah disepakati oleh Bu Gembala bersama tim perkawan pengurusnya, wanita yang melayani. Sore hari ini di hari yang ketiga saya menyoroti satu tokoh perempuan yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan bangsa Yahudi yang Tuhan pakai. Kita akan melihat Ester, namanya adalah Hadasa, wanita cantik, dan Ester mempunyai arti planet Venus atau bintang yang bercahaya. Itulah arti nama Ester. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang memiliki anak dan artinya sangat bagus, bintang yang bercahaya. Bapaknya itu orang Yahudi, Abihail, dan pamannya adalah Mordekai. Kita ketahui elok, cantik, humble, sangat berkarakter. Itulah yang dimiliki oleh Ester. Dan seperti tema sore hari ini, itu sangat relevan. Mau menjadi wanita yang melayani, bukan hanya elok, cantik parasnya, humble, dan sangat berkarakter. Saya buat ke bahasa orang Makar Pelita, inner beauty dan external beauty. Amin. Jadi cantiknya bukan hanya dari luar saja, tapi cantiknya juga dari dalam. Kecantikan itu bukan diukur dari alis. Makanya banyak orang-orang di luar sana mau pergi untuk menata alis bisa berjuta-juta. Cantik juga bukan dari bibir. Yang ada orang suka bibirnya agak sedikit di atas tipis, di bawahnya tebal. Harus pergi ke operasi ataupun pergi ke Korea atau ke Jakarta. Cantik juga bukan warna kulit. Seorang artis karena dia merasa hitam, dia pergi ke dokter kecantikan supaya dari hitam bisa menjadi putih. Tapi itu hanya muka, dari leher sampai ke bawah tidak bisa berubah. Dan itu bukan menjadi patokan dan ukuran
untuk menjadi wanita yang melayani. Dan Tuhan memakai Ester menjadi tokoh yang berperan di bangsa Yahudi. Dan oleh karena itu, ibu-ibu perkawan, intinya Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan kasih Allah kepada umat manusia ataupun kepada keluarganya, yaitu ibu-ibu perkawan di tempat ini mau dipakai untuk menyatakan kasih Tuhan. Artinya, ibu-ibu, engkau diciptakan Tuhan menjadi seorang penolong bagi seorang Adam. Engkau diciptakan Tuhan karena beda kekuatan perempuan dengan laki-laki. Makanya ibu-ibu, survei sudah membuktikan seandainya kalau perempuan ditinggal mati oleh suaminya, saya pakai konteks Kristen, tidak ada konteks ditinggal cerai, perempuan lebih kuat dan bertahan lama kalau mau menikah lagi. Tapi coba laki-laki ditinggal mati sama istrinya, besok atau minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, cepat-cepat aku udah gak sanggup lagi. Itu salah satu kekuatan kehebatan wanita. Tepuk tangan tolong untuk wanita. Iya, kayak gak serentak. Jadi kehebatan wanita sangat unik. Oleh karena itu, saya akan membahas karakter apa yang harus dimiliki untuk menjadi wanita yang melayani seperti Ester. Yang pertama, karakter wanita yang harus dimiliki yang mempunyai sikap melayani seperti Ester itu takut akan Tuhan dan tidak egois. Mari kita buka Ester pasal 4 ayat 16 sampai 17. Kita baca firman Tuhan dari ayat 16 dan ayat 17, 3, 2, 1. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Ibu-ibu perkawan, maksud takut akan Tuhan, sebelum melangkah, Ester minta kekuatan dari Tuhan. Ester minta rencana ataupun apa yang harus dilakukan oleh Ester melalui Tuhan. Jadi ibu-ibu perkawan, apapun yang engkau sedang plankan atau sedang engkau buat bersama pasanganmu, harus bertanya sama Tuhan. Kalau mau dan kalau kuat, gak apa-apa doa dan puasa. Tidak harus 3 hari, sehari juga bisa. Dan kedua, tidak egois. Ester sudah punya istana, ngapain dia mikir orang-orang di bawah sana? Tapi Ester peduli dengan orang lain. Ini juga yang dimiliki wanita yang melayani. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia juga memikirkan orang yang lain, suaminya, anak-anaknya, mertuanya, iparnya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter yang harus dimiliki adalah percaya diri, lemah lembut, dan sopan. Pasal 5 ayat 1 sampai 2 kita baca 3, 2, 1. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan, di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelatarnya, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu.
Ibu-ibu perkawan, percaya diri itu yang dimiliki oleh Esther. Dia tahu bahwa hukuman mati pasti akan menanti dia kalau dia datang menghadap raja. Yang kedua, dia lemah lembut. Ini sudah menjadi gaya seorang wanita. Ada amin? Lemah lembut, bukan lemah waktu sakit. Sayang, aku sakit. Tapi kalau sehat, sayang, sene. Itu beda. Lemah lembut memang sudah natur. Yang selanjutnya itu sopan. Seorang istri, dia tahu konteks. Kalau suaminya lagi banyak orang, dia akan berpakaian bagus. Amin. Tapi waktu ada orang, dia sengaja pakaian, mungkin pakaian wajib. Jadi suaminya lihat, kacau. Di situ ada tamu. Esther baik. Amin. Dia tahu ada tamu, dia pakaian kebesaran. Ya pakaian sopan maksudnya. Jadi ibu-ibu perkawan kalau melayani pun, kalau tampil di depan sini, saya yakin ibu pasti sudah menggunakan pakaian yang sopan. Amin. Karena bahayanya memang tidak masalah sih pakaian. Cuma yang masalah mata kami kaum laki-laki. Ya. Kesalahan Daud gara-gara mata. Intip dari atas, tengok wanita cantik, pengawal jemput. Dan saya pernah mengalami waktu ada di Pontianak, MC-nya lagi bagus, memang bagus di penyembahan. Kami karena tamu undangan, saya harap maklum, dan saya pura-pura tutup mata dari awal sampai selesai dia turun, saya tutup mata saja sudah. Dan itu sangat tidak efisien. Dan seorang Esther, dia tahu, waktu dia menghadap orang umum, dia berpakaian yang bagus, sopan. Waktu dia menghadap suaminya, itu terserah. One the one. Itu tidak masalah, tidak dilarang Alkitab. Tapi waktunya dan konteksnya harus disesuaikan. Gak mungkin waktu pesta ibu pakaian berenang. Amin. Tapi kalau ibu berpakaian sopan, elegan, lemah lembut, shalom sayang. Dan bukan karena setelah khotbah ini, tapi memang itu natur dan semakin dalam dan semakin kuat dan semakin terbentuk karakter yang menjadi seorang istri yang melayani. Yang ketiga, karakter yang harus dimiliki untuk menjadi wanita yang melayani seperti Esther, tidak materialistis. Pasal 8 ayat 1 sampai 2. Esther sudah punya mandat kalau harta Haman itu untuknya. Tapi Esther kasih sama pamannya Mordekai. Jadi dalam konteks seorang wanita yang melayani, bukan saya bilang ibu tidak bisa pakai perhiasan, ibu tidak bisa, bukan. Tapi sedikit-sedikit suami keluar, sayang bawa uang, suami pun ke sana, sayang ada uang, itu semuanya dalam konteks ini sangat-sangat materialistis. Pokoknya setiap keluar uang, setiap bercerita uang, setiap hidup uang, otaknya hanya uang. Tidak ada tentang Tuhan. Oleh karena itu, biarlah itu ditanamkan untuk zaman sekarang ini, ibu-ibu masa kini. Sehingga ibu-ibu tetap bisa seimbang. Uang memang kita butuhkan, tapi jangan mata duitan. Uang memang kita perlukan, tapi jangan itu menjadi segalanya. Tuhan lupa bahwa Tuhan yang memberi uang tersebut. Kesimpulannya, kalau mau direkam, sangat bagus, karena ini saya pikir sendiri. Wanita yang melayani dengan rasa takut Tuhan dan cakap dalam mengurus, dikatakan wanita itu lebih berharga dari permata. Amsal 31 ayat 10. Yang kedua, wanita yang percaya diri dan memiliki nilai karakter sopan, lemah lembut, yang tinggi dalam berintegritas. Engkau wanita yang sangat berharga di mata Allah. 1 Petrus pasal 3 ayat 4. Harta yang paling terindah, mahal dan tidak bisa dibeli, itu bukan emas, perhiasan, rumah, tanah, atau aset. Melainkan harta yang paling terindah, mahal dan tidak bisa dibeli adalah wanita yang takut Tuhan, serta wanita yang mencintai dan menghormati keluarganya. Baik, Pak Gembala. Mari kita berdoa. Terpuji